Selain di lingkungan, Pak Fahri juga aktif di sekolah sebagai guru bahasa Indonesia, Pak ya. Iya. Selain jadi guru formal, pada kegiatan ekstrakurikuler Ya, memegang saya apa? ngisi ekstra sastra namanya. Kain itu karya insan. Nanti saya ingin ngajak Cak Soim suatu saat karena saya menemukan talenta yang luar biasa juga. Ya saya juga pernah diajak, jadi kita pernah bekerja bareng untuk menciptakan satu karya film pendek. Waktu itu mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Agama. Iya. Masuk Tingkat nominasi itu nasional. 10 besar, Pak ya. Iya. Masuk nominasi 10 besar dan itu alhamdulillah. Padahal filmnya ya juga seperti itu kan, berbahasa Jawa dan sebagainya. Karena dunia sastra seni itu bagi anak-anak itu belum banyak diminati. Ya kembali ke pengaruh zaman. Karena serba instan, apa-apa dilakukan dengan cepat dan tidak melelahkan, tidak melalui proses latihan, belajar terus-menerus sehingga terbentuk mental yang anti mental. Itu kadang-kadang kita itu kesulitan mencari bibit-bibit. Ya tidak mencari bibit yang langsung andal, tidak, tapi kita inginnya berproses. Iya. Mimpi saya ke depan itu membuat, kalau Wes Rendra punya bengkel sastra, ya kita punya seperti apa, gria atau sanggar. Itu memang khusus untuk sastra, untuk seni umumnya seperti itu. Itu kayaknya memang perlu keberadaan sanggar atau tempat atau kalau orang dulu padepokan mungkin, Iya. atau markas mungkin untuk sebagai ruang berekspresi, menempa diri dalam hal ya ada sastra, ada seni itu ya bisa teater, bisa tari dan sebagainya. Itu kayaknya memang perlu. Ya selain itu kan perlu diketahui kan sosial kita kan sekarang sudah mulai pudar. Yang ada adalah pribadi-pribadi yang individual, pribadi-pribadi yang di depan layar HP itu sudah berinteraksi. Yang jauh sekarang sudah serba dekat, yang dekat sudah tiada, seolah-olah seperti itu. Jadi kumpul dengan teman, ngobrol, sharing, itu kan sekarang sudah kalah dengan gadget, kalah dengan informasi-informasi yang instan di depan layar, tinggal klik jempol dan seterusnya. Jadi seni dalam berkomunikasinya itu kurang. Seni sharing, seni berguru, seni mengajari, bahkan seni yang lain seperti itu. Iya, kita ngobrol-ngobrol tentang sastra, saya jadi teringat ada satu hal yang belum saya sampaikan kepada kawan-kawan Tobrol. Pak Fahri ini selain berorganisasi di usia yang 35 ini juga masih aktif ikut lomba-lomba puisi dan sering mendapatkan juara. Sering tidak juga Ya tapi kan lumayan juga sertifikat dan trofi-trofinya itu di rumah. Yang baru-baru kemarin yang tingkat Kabupaten Jepara, beliau menjuarai juara 1 Pak ya? 2. Yang apa itu? Oh yang kemarin juara 2. Jadi yang 1 ini. Iya, yang juara 2. Terus kemudian sebelumnya lagi juara 1. Iya. Sebelumnya lagi kan banyak juga juara-juara. Ya juara kan bonus. Itu spirit apa yang kok ya di usia 35 ini masih asik kalau ada lomba puisi terus masih pengen ikut. Ini spirit apa itu? Selain saya seneng, saya hobi, jiwa saya ini jiwa aki namanya ya. Aki itu aktif, kreatif, itu versi saya. Aki aktif, kreatif, inovatif dan kompetitif. Ada kompetitif. Iya, kompetitif. Fastabiqul khairat jari ini. Jadi memang saya seneng. Selain untuk pribadi, saya ingin memberikan gambaran dan motivasi kepada anak didik saya, anak didik di sekolah ataupun teman-teman. Saya ingin ngajak seluas-luasnya memang
Iya. Salah satu obatnya seperti itu. Ya katakanlah itu obat saya lah. Pernah dalam 1 bulan itu saya nyabet 3 atau 4 itu pernah dalam 1 bulan masa pandemi. 4 juara ya. 4 kejuaraan. Luar biasa. Puisi, terus media pembelajaran guru, terus stand up komedi juga saya ikuti. Oh, pernah ikut? Iya. Juara juga. Harapan stand up. 1. Oh, harapan 1. Tapi pialanya besar itu. Duitnya juga lumayan. Tapi kan Pandemi. bukan karena duitnya ikut itu. Bukan Sama karena sekali duitnya. enggak. Duit itu kan bisa dicari, apalagi ada duitnya kan. Ya, Secara jujur tidak karena duitnya. Ya kompetitif itu. Saya senang. iya betul. Kalau salah satu tujuannya itu tadi untuk memberikan contoh atau role model terhadap anak didik itu sangat betul sekali. Karena banyak instansi, banyak sekolah, banyak guru yang berbondong-bondong nyuruh anak didiknya untuk ikut lomba, tapi spirit untuk dijadikan model itu tidak ada di gurunya. Nah ini kan dia memberikan contoh, itu sangat luar biasa. Tapi efeknya bagus kepada anak didik, buktinya. Ya, tetap ada efeknya. Anak-anak itu juga bahkan ada yang melampaui saya juga. Oh, ada. Itu tingkat nasional juga pernah. Ya itu yang luar biasa. Kalau saya sih dulu ndak suka ikut lomba sebenarnya. Cuma setelah pulang dari perantauan terus di desa ketemu sama Pak Fare, akhirnya ditarik-tarik juga. Dan saya ini menjadi salah satu anak didiknya. Iya, salah satu. Kalau umur seperti itu, kalau ilmu beda. Kalau ilmu bisa dikatakan lebih tinggi Cak Soe. Ya enggak. Tapi sempat di teater juga ketika di kampus dulu. Sempet tapi tidak concern di situ. Artinya tidak concern itu tidak full. Tidak full. Iya. Seneng, saya teater seneng juga. Itu yang ketika setiap kali saya renungi Pak Farid, keberadaan sastra, keberadaan seni itu harus kita akui di lingkungan kita, di desa kita, menjadi satu barang yang Magnet. ya akhirnya menjadi magnet kalau itu ditekuni, menjadi model beneran. Tapi kalau tidak ada yang berjuang di situ kan menjadi satu barang yang sangat langka. Iya. Makanya itu mari kita berjuang. Ya itu. Kekuatan sastra dan kekuatan seni itu sangat luar biasa. Makanya kalau di lingkungan aktif di Karang Taruna dan atau organisasi-organisasi lainnya, ya kekuatan sastra dan kekuatan seni itu yang kayaknya tidak boleh ditinggalkan. Mungkin Cak Soim pernah melihat prolog film Surat Kecil untuk Tuhan. Iya. Ya, itu prolognya kan sastra lebih mendekatkan kepada kejujuran atau kebenaran dibanding sejarah, itu ya. Sastra mendekatkan pada kejujuran dibanding sejarah. Sejarah sudah jelas, ada sejarahnya, ada kronologinya. Tapi sastra itu lebih jujur. Sastra itu adalah ketulusan dari pengeluaran isi hati, unek-unek pikiran dan seterusnya. Kalau sejarah kan versi-versi. Iya. Versi A, versi B bisa jadi beda. Tapi kalau sastra jujur. Seperti lomba, sebetulnya bukan sasaran sejati. Itu hanya pemanis saja. Ya. Sebetulnya seperti Cak Soim ini tidak suka lomba, suka bergelut di dunia sastra. Justru itu yang sastra murni seperti itu. Tapi ya itu berarti tujuan saya ubah saja supaya anak didik saya nanti ikut gitu loh. Motivasi kan perlu. Jadi ngajar itu tidak sekadar kita memberikan satu ilmu jeda tanpa ada contoh dan perilaku kan. Iya betul. Harus ada contoh. Ya posisi lomba itu juga penting karena kalau secara psikologi itu ada istilah reinforcement atau penguatan. Orang melakukan sesuatu itu harus ada hal yang menguatkan kenapa dia melakukan. Nah, anak didik dimotivasi untuk ikut lomba dan sebagainya. Ya karena ketika mengikuti lomba, ketika menang
ya ada penguatan, dapat hadiah. Iya. Yaitu posisi itu juga penting sebagai penguat. Iya, bahwa antara reward dan punishment itu kan harus seimbang juga. Iya. Karena untuk motivasi tetap ada sebuah penghargaan atau apresiasi. Untuk efek jera, shock terapi juga harus ada punishment atau sanksi kan gitu. Iya. Yang penting tidak dijadikan tujuan. Yang penting tidak dijadikan tujuan. Jadi berkarya, menciptakan satu karya sastra, ya sudah diciptakan saja. Iya. Itu tadi betul. Karena sastra itu lebih mendekatkan pada kejujuran. Ya karena inspirasi seseorang untuk menciptakan karya sastra, misal menciptakan puisi, itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah mengendap di dalam dirinya. Bahasa perasaan dan sebagainya diungkapkan melalui kata-kata. Dan khusus untuk puisi ini banyak sekali gambaran-gambaran miring. Puisi itu identik dengan cewek, puisi itu identik dengan laki-laki yang lembek, Alat-alat penggombal gitu ya. alat penggombal dan seterusnya. Kita ambil contoh lagu. Lagu itu kan dari syair. Syair itu kan dari ciptaan manusia. Itu puisi. Itu kan puisi juga. Iya, puisi. Itu kan tulisan juga. Yang kemudian diaransemen, kemudian dinyanyikan. Jadi lagu. Yaitu banyak kan orang yang suka lagu. Iya. Jadi bisa dikatakan puisi itu ya memang sebuah karya yang berasal dari hati kita atau pikiran kita. Isinya kegundahan, isinya tentang rasa sebel, rasa sayang, rasa peduli, rasa perhatian, itu dituangkan. Nah, itulah yang disebut jujur. Iya. Dan saya pun masih yakin kok kekuatan sastra seperti puisi. Ya, karena saya concern juga di bidang puisi. Puisi itu akan laku sampai kapanpun kayaknya. Ya sekalipun sekarang orang mempunyai kecenderungan yang lain, menyukai hal-hal yang lain, tapi letak puisi sampai detik ini masih banyak orang yang menyukai. Dan itu ketika kita gunakan sebagai alat interaksi di lingkungan yang sebelumnya menganggap keberadaan sastra itu langka, itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jadi menggetarkan hati masyarakat dengan hal-hal yang lain. Masyarakat itu kan tanda kutip sudah jenuh lah dengan kehidupan yang monoton, yang seperti itu, dan siklusnya selalu sama setiap tahun. Dan keberadaan sastra itu untuk menciptakan dimensi yang lain sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan. Ya, setuju. Ya seperti itu kan ya. Ini ada lagi atau Ya mungkin cukup dari saya. cukup ya? Yang jelas kita harus tetap berjalan, kita harus tetap maju, bergerak. Kalau bahasa Jawa kan nek ora obah ora mamah. Ora ubah orang. Nah, ora obah ora mamah. Jadi simple bahasa Jawa itu. Diejawantahkan dalam bahasa Indonesia kan kita harus bergerak, kita harus bekerja, belajar dan seterusnya. Ya jangan hanya berpikir masa lalu. Masa lalu itu kan hanya spion untuk dilihat, tapi untuk menuju ke depan. Supaya tidak terjerumus pada jalan-jalan yang salah yang Betul. dulu pernah kita Ya, lewati. untuk pengalaman. Sebagai pengalaman. Oke, itu kawan-kawan Tobrol, asik sekali dan kita tidak terasa. Mungkin sudah Tengah cukup malam. lama ya. Terima kasih karena Anda sudah menyaksikan ini hingga akhir. Kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.